Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pekan Podcast SMK Yunisma Jiro Lubuka Yuk. Oke. Nah, ini adalah episode kedua dari Pekan Podcast SMK Yunisma. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya adalah alumni dari SMK Yunisma, seorang pebisnis muda, pengusaha muda. Kita kenalan terlebih dahulu. Oke. Namanya siapa, Mbak? Boleh diperkenalkan? Siti Nur Hayati, biasa dipanggil Ayah. Oke, Mbak Ayah gitu ya. Lulus tahun berapa? Lulus tahun 2014. Lulus tahun 2014. Oke, nah sekarang aktivitasnya apa sih, Mbak? Aktivitasnya sebagai pebisnis online atau offline juga. Oke, pebisnis online dan offline. Oke, untuk setengah jam ke depan kita akan membahas nih kiat-kiat bisnis dari Mbak Ayah dan juga bagaimana jatuh bangunnya Mbak Ayah ketika membangun. Yang lagi nonton bersama di lab TKJ kelas 12 TKJ B. Hai semuanya. Kemudian juga yang lagi nonton di IPPNU. Hai, assalamualaikum. Nah, seperti halnya episode yang minggu lalu, kita juga punya giveaway nih untuk 3 orang pemenang yang akan mendapatkan masing-masing Rp25.000 pulsa gratis dari podcast SMK Yunisma. Oke, nah jangan lupa ya kirim komentar terbaik kalian dan juga ide apa tentang minggu depan, temanya tentang apa dan bintang tamu siapa yang ingin kalian undang. Nah, Mbak Ayah, dulu masih belum ada podcast ya ketika Mbak Ayah masih sekolah di sini. Belum. Jadi, ini adalah program terbaru dari SMK Yunisma. Jadi karena kan memang selama pandemi ini kan kita nggak bisa ngundang guru tamu gitu ya. Itu untuk tahun 2019 kemarin kan Mbak Ayah diundang juga ya di sini. Iya. Di program SPW Sekolah Pencetak Wirausaha. Ya. Sekarang undangan kedua. Undangan kedua. Seneng nggak? Seneng banget Karena bisa memotivasi adik-adik kelasnya ya. Iya. Jadi Mbak Ayah ini adalah alumni dari SMK Yunisma tahun 2014 yang sudah sukses sekali menjadi pebisnis online. Kita ikuti jejaknya nanti. Bisa diceritakan, Mbak? Ceritanya pertama mulai itu 2018 Agustus. Itu awalnya dikenalin sama teman. Ayah yuk gabung di bisnis. Awalnya nolak kan biasa. Nanti takutnya banyak gagal, tapi semakin dicari tahu tentang bisnisnya, oh kok enak ya. Langsung besoknya langsung gabung. Online ya? Iya, online. Allah. Jadi Mbak Ayah ini nggak domisili di sini. Beliau ini datang jauh-jauh dari Bondowoso sesuai dengan requestannya teman-teman kemarin. Yang bilang, ayo Mem pingin dong didatengin pebisnis online karena kita kepingin belajar gitu. Jadi alhamdulillah Mbak Ayah dari Bondowoso ya jauh-jauh ke sini. Iya. Baru datang tadi malam. Tadi malam jam 7 Isya sampai rumah. Isya sampai rumah. Masih 24 tahun ya. Tapi sudah punya usaha. Masih belajar. Oke, nah bisnisnya itu bergerak dalam bidang apa? Itu bisnisnya dari kecantikan, kesehatan, agrokomplek dan home care. Kenapa kok pilih itu gitu loh? Karena produknya itu lengkap, jadi semua target pasarnya itu ada dari manusia, hewan ataupun tumbuhan. Semuanya ya? Iya. Oke, kemudian Mbak Ayah, karena kan sekarang ini lagi pandemi. Iya benar. Gimana bisnisnya Mbak Ayah? Kalau waktu awal-awal munculnya COVID itu kan semua down, semua itu mulai menurun omsetnya. Tapi semakin hari selang 2 bulan lagi udah mulai naik lagi, kembali normal kembali. Kembali normal iya. Ya, karena memang Mbak Ayah bergeraknya di bidang kesehatan. Iya, ada kesehatannya juga. Jadi meskipun kecantikannya menurun, tapi di kesehatannya naik. Apalagi kan kerjanya lewat online. Jadi meskipun di rumah aja tetap bisa ngomset. Oke, itu intinya. Di rumah aja tetap bisa ngomset. Boleh nih Mbak disebutkan sebelum pandemi dengan setelah pandemi omsetnya itu berapa? Kalau omsetnya pribadi itu sekitar 1 sampai 2. Per bulannya?
Kemudian? Kalau waktu pandemi itu merosot di bawahnya 1. Kalau sekarang udah normal kembali, alhamdulillah. Udah normal kembali itu. Oke, kemudian Mbak Aya ini juga banyak anggotanya ya? Alhamdulillah. Penjualannya stabil ya? Penjualannya stabil. Tapi ya pasti pebisnis itu ada naik turunnya. Ada naik turunnya itu. Oh. Nah, apa sih motivasinya Mbak Aya? Aku harus buka bisnis nih. Aku harus memulai untuk bisnis nih gitu. Karena punya impian karena kan kalau enggak punya impian itu kayak hidup itu jalan biasa-biasa aja, tapi kalau punya impian apa yang aku targetkan itu harus tercapai. Tapi kalau hanya kalau tidak ada impian santai hidupnya. Jadi ditarget gitu ya, harus punya target. Impian. Oke, berarti pertama ketika kamu punya cita-cita mau jadi pengusaha dan kepingin kayak Mbak Aya, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya mimpi terlebih dahulu. Gitu bukan ya? Mimpi tidur. Oh, bukan mimpi tidur. Mimpinya gimana? Mbak Aya mimpinya gimana? Ya, impian keinginan yang harus tercapai. Apa itu? Boleh disebutkan nggak? Kalau impian saya dari awal dulu emang ingin menghajikan orang tua. Amin ya Allah. Dan alhamdulillah Ibu sudah terdaftar dan sekarang masih proses menabung untuk Bapak. Alhamdulillah, keren sekali ya. Berarti motivasi impiannya yang pertama adalah ingin menghajikan orang tua, dan sekarang alhamdulillah dari usahanya Mbak Aya sudah bisa untuk mendaftarkan haji ibunya dan juga menghajikan bapaknya. Sekarang lagi proses, kita doakan sama-sama semoga nanti bisa segera ya. Amin. Amin ya Allah, itu ya. Nah, selain motivasi, selain mimpi tadi, apa kiatnya dalam? Motivasinya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Ingin bermanfaat untuk banyak orang. Jadi karena memang bisnis itu kalau seandainya kita melakukan sendiri itu nggak enak ya. Iya benar. Jadi kalau lebih enaknya bermanfaat. Dilakukan bersama-sama gitu ya. Iya. Berapa anggotanya Mbak Aya sekarang? Sekitar 100-an mungkin. 100-an? Iya. 100-an orang? Iya. Ya Allah, keren sekali. Keren sekali. 100-an? Iya. Dari mana saja itu? Kalau kebanyakan dari Bondowoso, terus di Kencang juga ada. Di yang luar kota itu Samarinda sama Kutai Timur. Dari Samarinda, Kutai Timur pun juga ikut di Mbak Aya, gitu ya? Ya kan karena kita itu online, jadi orangnya itu luas, bisa mencakup dari berbagai kota atau bahkan di luar negeri juga bisa. Wah, keren sekali. Terus kemudian Mbak Aya gimana sih? Pernah nggak dapat penolakan gitu dari orang? Pasti kan kalau seandainya memulai awal-awal bisnisnya bisa diceritakan deritanya, karena kan orang itu selalu bilang, oh enak nih jadi pebisnis. Tapi kan belum tahu awal-awalnya nih. Awalnya bisnis itu 1 bulan full nggak ada omset sama sekali, sepi, hampir down. Terus nggak ada pertanyaan, nggak ada yang tanya-tanya, ada yang tanya-tanya pun nggak jadi beli, ibaratnya PHP. Tapi berpikir positif lagi, katanya mentor itu jangan dianggap PHP itu pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan pasti. Oh iya Mbak, nanti dibaikin lagi pas 1 bulan selanjutnya. Alhamdulillah sudah mulai ada yang beli dan terus. Oh itu tadi ya, jadi merubah PHP pemberi harapan palsu menjadi pemberi harapan pasti. Pemberi harapan pasti, itu keren banget ya. Jadi yang suka PHP nggak apa-apa, kamu sekarang PHP dulu karena nanti kamu ngasih harapan yang pasti. Nah ngomongin PHP, Mbak Aya udah nikah apa belum? Belum. Oh masih belum, masih single. Masih single ya. Nah ini cewek muda, cantik, bertalenta, berbisnis. Keren. Oh. Nanti ya tak tanya-tanya masalah itu. Oke, Mbak Aya. Iya. Kemudian
untuk membentuk komunitasnya itu sendiri gimana? Pasti kan pertama kan memulai. Mbak Aya nih diajakin orang atau gimana? Diajakin temen. Diajakin temen. Diajakin temen tuh lewat teman kuliah. Itu gimana ya? Teman kuliah? Teman kuliah kan ikut aku bisnis yuk ya. Enggak nanti PHP nanti itu bisnisnya enggak nyata. Yeah. Kan takut yang abu-abu gitu ya. Iya, kelihatannya kayak yang enggak pasti. Enggak aku mau kerja aja yang pasti-pasti aja ya. Tapi setelah melihat dia berhasil, kok enak ya. Ternyata bisnisnya itu apalagi dia cuma di rumah aja tapi bisa menghasilkan omset. Ya aku mau coba dulu ya. Lalu itu memulai. Awalnya coba-coba. Iya, awalnya coba-coba tapi ketika ditelateni alhamdulillah menghasilkan juga. Oh, gitu. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Kemudian ada nggak ketika kan Mbak Aya ini kan jualan online gitu ya. Karena jualan online kemudian tiba-tiba ada akun bodong yang yang tiba-tiba tipu-tipu gitu. Ada nggak? Kalau itu belum sih. Masih belum ya. Karena kan banyak kan pedagang online yang seperti itu gitu. Nah, gimana caranya nyiasatin? Oh, yang ini tipu-tipu nih, yang ini enggak. Nanti kan dilihat dia transfernya itu. Kalau dia sudah ngasih bukti transfernya, kita cek di rekening sudah masuk baru kita kirim. Jadi aman. Nah, kalau kan itu ya, kalau Mbak Aya nih penjual online yang jujur. Nah, kan banyak kan penjual online yang ketika tiba-tiba ditransfer, tiba-tiba nggak dikirim seperti itu. Iya. Nah, banyak kan? Iya, banyak. Kemudian Mbak Aya untuk meyakinkan penjual bahwa oke, kalau beli barang di aku tuh nggak bakalan ditipu nih gitu. Saya pasti ngasih kepercayaan penuh nih. Gimana caranya yang meyakinkan? Kita itu yakinkan lewat media kita. Kita jadi sering upload kegiatan sehari-hari. Terus hasilnya kita online barang-barang kita. Jadi bukti transferan seperti itu. Jadi mereka mereka meyakinkan mereka juga untuk membeli ke kita. Kasih testimoni gitu ya? Iya, kasih testimoni juga. Oke. Kemudian seandainya nih Mbak Aya, karena kan muda nih ya, ada nggak tips untuk yang ini penghasilanku, kemudian aku harus nabung nih kayak gitu. Karena kan tadi Mbak Aya katanya nabung untuk mendaftarkan orang tua haji itu mahal loh ya, sekitaran 25 untuk mendaftarkannya saja. Untuk dapat porsinya 25. Sampai segitunya loh ya. Berarti gimana caranya Mbak Aya untuk memanajemen keuangan? Karena kan biasanya seperti ini Mbak Aya. Teman-teman kan masih belum dibekali, hanya dibekali ilmu bisnisnya aja nih. Iya. Tapi untuk ilmu manajemen keuangannya kan belum. Sehingga banyak saya ini penghasilannya banyak, tapi ternyata kok yang di save ini kok dikit banget gitu loh. Yang ditabung tuh dikit banget. Gimana caranya Mbak Aya untuk membagi itu? Kalau untuk membaginya itu saya 80% langsung ditabungkan. Jadi 80% langsung ditabungkan. Jadi untuk awal sekarang masih seperti perlu ikat pinggang tidak perutnya diikat, diikat dulu. Untuk keinginan yang lain ditunda dulu. Jadi emang impiannya untuk menghajikan ibu, jadi langsung tiap bulannya itu langsung ditransfer untuk ibu. Ya Allah. Untuk bapak ibu. Subhanallah, keren sekali ya Mbak Aya. Harus kuat. Ibaratnya kalau bahasa Jermannya tuh kuat ngempet. Nah, bener. Itu bahasa Jerman. Kuat ngempet. Segitunya ya? Iya. Tapi bapak ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Umur berapa beliau berdua? Kalau bapak itu 65, ibu 60. Ya Allah, kemudian bangga sekali pastinya punya anak yang masih umur 24 tahun. Kemudian
impiannya menghajikan orang tua dari keringatnya sendiri, dari usahanya sendiri, jualan online. Keren sekali. Mulai dari tahun 2018 bisa dibayangkan tentunya ya. Keren sekali. 3 tahun. 3 tahunan. Ya Allah, keren. Oke, Mbak Aya. Kemudian Mbak Aya nih pasti nih punya pengalaman. Nggih. Ditipu sama teman. Belum. Ditipu sama teman belum. Tapi cuma ngasih harapan ini tapi belum TFF sampai sekarang. Oh gitu. Janjinya bulan ini, ternyata belum. Janjimu palsu gitu ya. Iya. Tapi yakin aja kalau rezeki tidak akan kemana. Betul banget. Nah, selain itu tadi Mbak Aya kan sering punya impian, kemudian rajin nih untuk promosi. Ada nggak kiat yang lainnya selain itu? Kalau kiat-kiatnya tuh impiannya itu ditempel biar nggak lupa. Jadi kalau saya itu impiannya itu ditempel di dalam kamar. Jadi setiap ditulis bangun, dulu gitu ya? Iya, digambar. Digambar, ditulis, ditargetkan tahun berapa. Jadi bangun tidur, mau tidur selalu ingat. Ketika mau tidur sudah capek seharian kegiatan, mau tidur, aku punya impian, berarti aku harus semangat lagi buat besok. Gitu. Jadi impiannya ini digambar. Katakan ingin ibu pergi ke Mekah gitu ya. Jadi digambar. Digambar lalu ditempel ditempel di tempat selalu tidur. Dilihat. Di tempat yang selalu dilihat. Agar nanti, karena memang katanya nih ya, kalau seandainya kita punya impian, memang kita harus menuliskan atau mungkin memvisualisasikan melalui gambar, kemudian kita tempel. Dan setiap hari kita lihat agar kita ingat terus nih sama impian kita. Beda kalau seandainya, aku punya keinginan nih, punya keinginan ingin jalan-jalan ke Eropa, tapi tanpa ditulis atau tanpa divisualisasikan, akan lupa, akan sering hilang gitu ya. Iya benar. Nanti mungkin 1 bulan ingat, tapi bulan selanjutnya ketika moodnya jelek, iyalah biar dah. Itu kan masih. Ya, beda ya antara target dengan impian ya. Iya. Oke, jadi kalau target memang benar-benar harus saya mentargetkan ini berarti harus saya capai nih di tahun ini gitu ya. Dari berapa banyak target yang Mbak Aya targetkan untuk tahun 2021 ini? Kalau 2021 masih 2022 insya Allah Bapak lunas. Oke, wah keren. Masih itu sih targetnya. Nanti kalau setelah itu upgrade lagi. Di-upgrade lagi gitu ya. Pokoknya setelah goalnya, setelah targetnya terpenuhi, kemudian langsung diperbarui lagi, di-charge lagi gitu ya. Kan ada target-target selanjutnya. Keren sekali. Ini bisa dicontoh nih buat seluruh siswa-siswi SMK Ma'arif Anu Kencong atau SMK Yunisma dan juga seluruh masyarakat umum. Kalau mau mencapai targetnya, tulis. Kalau nggak ditulis ya divisualisasikan melalui digambar gitu ya. Aku ingin ke Jakarta ketemu Pak Joko Widodo ya, langsung digambar wajahnya benar. Pak Jokowi ya, bukan wajah kita ya. Kemudian Mbak Aya, selain hal itu tadi harus punya mimpi gitu ya. Kemudian punya istilahnya target itu tadi ya. Kemudian juga punya apa lagi tadi selain itu motivasi. Orang apa lagi nih? Doa pasti. Ada amalan khusus kah? Kalau untuk memperlancar rezeki pasti sudah tahu kan untuk sholat tahajud, sholat duha dan sedekah, perbanyak sedekah. Sholat tahajud, sholat duha, sama perbanyak sedekah. Seperti apa caranya setelah ini ya? Setelah ini kita akan bahas. Kita akan komersial break terlebih dahulu. Tetap di Pekan Podcast SMK Yunisma.
Oke, kembali lagi di Pekan Podcast SMK Yunisma Jirolu. Buka yuk. Yuk. Oke, thank you Mbak Aya. Kembali lagi di Pekan Podcast SMK Yunisma Jirolu. Buka yuk. Yuk. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini di Pekan Podcast, tentunya didukung oleh catering Bokde ya yang ada di sini. Ini adalah pendukung setia kita, catering Bokde. Nanti kalau seandainya punya hajatan atau acara-acara yang lainnya ya, silahkan langsung hubungi catering Bokde. Bisa langsung kepoin Facebooknya SMK Yunisma ya, atau di Facebooknya Syahdu An-Najwa. Ini adalah catering yang menyediakan banyak hal. Mau ayam geprek ada, kemudian tumpeng, ingkung. Mbak Aya tahu ingkung? Ingkung tahu. Ini enak banget karena saya sering sekali pesen di catering Bokde ini. Enak banget. Nanti kalau ada acara bisa. Recommended sekali. Oke, kemudian kita kembali lagi masih dengan Mbak Aya nih. Dengan Mbak Aya. Kita baca dulu ya Mbak. Komen-komennya yang ada di Facebook sebelum tadi menjawab pertanyaan saya. Oke, nah ini kita sapa terlebih dahulu. Zaski, halo, ini cewek apa cowok ini Zaski ini? Cewek apa cowok ini? Cewek, oke Mbak Zaski. Oke, kemudian Bapak Abdul Kohar. Oke, terima kasih sponsornya ya, catering Bokde ini miliknya Bapak Abdul Kohar. Kemudian Ibu Ika Puspita Anggraini yang ada di Keraton. Assalamualaikum Ibu. Kemudian Bapak Harfi Prasetyo. Kemudian Mbak Widya Putri. Oke, ini pasti ketemunya Mbak Aya ini ya. Iya Widya. Oke, kemudian ada Bapak Dia Sulistiono yang ada di studio podcast SMK Yunisma ini. Kemudian ada Ibu Ria. Halo Ibu Ria. Dewi Bunga. Temannya? Iya, teman. Oke. Ntar lagi janjian. Nah, ntar lagi janjian sama Mbak Aya. Sudah dibawa ke sini dong, ya. Kemudian ada Mbak Putri Winjaya. Fernanda. Putri Winjaya? Iya. Oh, jadi ada kepanjangannya Fernanda gitu? Iya, Fernanda panggilannya. Fernanda? Iya. Boleh disapa dulu temennya? Hai. Tadi sudah chat duluan. Ayah aku mau nonton. Oke. Nah, yang belum komen silakan komen, kasih komentar terbaik kalian, kemudian ide untuk podcast minggu depan kita undang siapa gitu ya. Kemudian dikasih hashtag podcast Pekan Podcast SMK Yunisma. Nanti 3 komentar terbaik akan kita hubungi dan kita kasih pulsa senilai Rp25.000 untuk masing-masing 3 pemenang. Ya, 3 pemenang. Jadi ikutan nggak Bu? Waduh lah narasumbernya. Oke, nanti untuk podcast yang minggu depan ya, Mbak Aya ikut ya. Oke, boleh nih nanti untuk kasih ide, masukan siapa nih yang mau diundang. Jadi kita memang sengaja cari untuk bintang tamu ya, karena kan memang alumni dan juga siswa-siswa SMK Yunisma ini pingin banget untuk mendapatkan motivasi tentang wirausaha dan juga bisnis seperti itu. Sehingga kan apa ya? Karena kan nggak bisa tatap muka langsung. Iya, kasih jarak. Dulu waktu Mbak Aya di sini sudah ada program semacam ini? Masih belum ya, belum ada. Sekarang keren. Mau SMK lagi? Pengennya gitu. Tapi masih cocok kan jadi SMK? Cocok dong, cocok sekali. Masih sangat muda, jomblo lagi. Oke Mbak Aya, nah tadi pertanyaannya kan tentang amalan nih, amalan yang Mbak Aya lakukan. Tentunya kalau kita sudah usaha, pasti yang terakhir marketing langitnya. Marketing langit gitu ya, Iya. Mbak Aya menyebutnya marketing langit. Oke. Bisa diceritakan marketing langitnya seperti apa? Untuk awal itu biasanya ditargetkan 40 hari berturut-turut untuk sedekah, sholat duha sama sholat tahajud. Itu bisa pilih 2 dari 3 itu.
Kalau untuk sholat tahajud masih lumayan nakal. Karena kan biasanya capek, bangunnya susah. Tapi kalau sholat duha sama sedekah, alhamdulillah insya Allah dirutinkan lagi. Gitu ya. Iya. Jadi riadohnya 40 hari. Iya, jadi setelah 40 hari itu pasti nanti terbiasa ketika kita tidak menjalankannya. Oh, ada yang kurang apa ya? Oh, ternyata belum sholat gitu. Keren. Selain sholat wajibnya pasti. Jadi dikasih ibadah-ibadah tambahan nih gitu ya. Kan sholat duha sudah banyak anunya apa? Kalau sholat duha itu memperlancar rezeki. Jadi kita selain usaha dunia, usaha akhiratnya juga. Oke, selain usaha dunia juga usaha akhiratnya yang paling penting ini harus dicatat ini ya. Kemudian selain itu, tadi Mbak Aya juga menyinggung masalah sedekah. Nah, kita tuh mau cari rezeki, kemudian sedekahnya apa? Sedekahnya yang paling bagus katanya itu sedekah subuh. Jadi sedekah subuh. Iya. Jadi kita siapkan di tempat di kota gitu, setiap subuh kita sedekah di situ. Nanti 1 bulan sekali kita kasihkan ke orang-orang yang berhak. Gitu ya. Itu. Jadi sebelum subuh kita kasih sedekah terlebih dahulu di kota itu gitu ya. Sambil meminta hajatnya itu. Oke, hajatnya apa? Sebutkan, kemudian amal gitu. Memang itu sangat manjur. Oh, sangat manjur sekali itu ya. Tapi harus yakin juga. Populernya oleh Syekh Ali Jaber ya. Nah, ya benar kita ngikutnya itu. Syekh Ali Jaber dan Yusuf Mansur itu. Ustadz Yusuf Mansur. Oke. Oke. Nah, jadi yang belum tahu tentang masalah sedekah ya, sedekah subuh. Kenapa kok kita harus sedekah subuh atau sedekah dalam bentuk uang? Karena kan sebenarnya uang itu sedekah itu kan nggak harus uang gitu. Ya, ada yang bilang seperti itu. Sedekah kan juga bisa dengan senyuman. Hari ini aku mau sedekah senyuman aja. Ya boleh sih ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi nanti feedbacknya, timbal baliknya pun juga akan mungkin mendapatkan kebaikan juga dari orang lain berupa senyuman gitu ya. Jadi kalau seandainya mau nih goal rezekinya lancar ya kasih lah gitu ya. Harus rutin gitu ya. Harus rutin karena memang lebih baik sedekah itu dirutinkan, katakan Rp2.000 setiap hari, setiap subuh gitu ya, daripada nanti kita sedekah tapi cuma sekali, dalam jumlah banyak tapi cuma sekali, karena Allah itu lebih suka ketika kita bersedekah meskipun sedikit tetapi selalu rutin. Iya, benar. Kemudian apa lagi? Pasti doa dari orang tua. Doa dari orang tua. Minta ridho dan restu dari orang tua. Jadi setiap pagi itu kita kan saya sama orang tua itu kan jarak jauh. Saya di Bondowoso, ibu di Kencong sini. Jadi setiap pagi itu selalu SMS dulu. Pak, Bu minta doa dan restunya ya, apa yang diinginkan aku ditulis di situ. Oh ya Allah. Jadi selain telepon, kalau telepon 2 hari sekali atau kalau ada waktu gitu. Tapi kalau SMS di pagi hari. Setiap hari gitu ya. Hari. Itu ya. Jadi kalau memang kita ingin sukses adalah ya selain tadi motivasi, kita juga kerja keras, dan juga selain amalan-amalan tadi yang paling utama adalah restunya orang tua. Ya, restunya. Karena tanpa restunya mereka kita juga tidak bisa apa-apa. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Ya, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Bahkan tadi memang motivasi terbesarnya Mbak Aya di awal tadi adalah kepingin banget untuk menghajikan kedua orang tuanya, dan itu nggak murah ya. Itu nggak murah, tetapi karena memang Mbak Aya ingin membahagiakan orang tuanya, meraih ridhonya orang tua, sehingga Allah pun memberikan kemudahan kepada Mbak Aya untuk mendapatkan rezeki. Ini taksih gitu ya. Iya, keren sekali. Jomblo loh ya. Bagi cowok-cowok yang lihat ini sudah pinter, soleha, kemudian pengusaha. Khadijah aja juga seorang pengusaha ya. Jadi jangan takut ke laki-laki yang ada di luar sana kalau cari istri itu yang seperti ini. Soleha, mandiri, pengusaha. Keren. Oke. Mungkin Mas operatornya. Jangan, itu sudah ada yang sudah ada yang handle ya. Sudah terjinakkan. Iya. Oke.
Kemudian Mbak Aya, ada lagi nggak motivasi yang lain? Mungkin impian-impian lain yang selain impian tadi menghajikan orang tua tadi? Impiannya itu ingin bermanfaat untuk orang lain. Kan selain mensukseskan diri sendiri, mensukseskan orang lain juga. Jadi lebih enaknya sukses bersama-sama daripada sukses sendirian. Kenapa seperti itu? Sukses kok harus sukses berjamaah? Ya, karena kan kalau sukses sendiri, aku kayak sendiri tapi orang lain sengsara. Lebih baik merangkul banyak orang. Lebih baik merangkul banyak orang gitu ya? Iya. Oke, lebih baik merangkul banyak orang. Oke, kita baca komentar terlebih dahulu ya Mbak Aya. Oke, komentarnya. Oke. Sambil nunggu baca komentar ini agak error. Oke. Nah. Oke, bisa Mbak dibuka? Oke. Nah, kemudian selain ini ya, jadi silakan kalau seandainya masyarakat Kencong nih punya produk-produk unggulan atau mungkin juga punya hal-hal yang ingin dipromosikan melalui podcast ini, silakan langsung hadir ke SMK Yunisma karena kita menyediakan gratis untuk podcastnya ya, untuk mempromosikan barang-barangnya atau produk-produknya ya, atau usahanya melalui SMK Yunisma. Ini adalah sebagai bentuk pengabdiannya SMK Yunisma untuk masyarakat. Jadi kita memang kasih gratis kepada para pelaku usaha yang ingin usahanya dinaikkan, yang ingin dipromosikan di podcast kita, gitu ya. Kita baca komentar dari Alfia Akbar, ini alumni SMK Yunisma juga, jadi peraih beasiswa ya, peraih beasiswa bidik misi di Universitas Negeri Malang. Hai Alfia. Selamat. Hai. Oke, kemudian Alfia bilang nggak jadi nyuci baju deh lihat podcastnya, sekolah terlove ya, terlove. Oke, thank you Alfia. Kemudian ada Amanda. Hai Amanda. Hai sekarang Amanda. Lagi ada di Bali nih sepertinya Amanda. Oke, izin bertanya untuk pemateri kepada Kak Aya. Jawab ini ya Mbak Aya ya. Di masa-masa pandemi ini mungkin banyak orang yang memikirkan 2 kali untuk belanja-belanja hal-hal yang menurutnya bukan kebutuhan primer gitu ya. Baik secara online maupun offline nih. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda seperti Mbak Aya dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 serta bagaimana upaya menyelamatkan usaha tersebut. Dijawab terlebih dahulu Mbak Aya dari Ana Amanda. Hai Kak Amanda. Kalau saya sih gini, kita kan kerjanya online. Online itu kan banyak pasar targetnya dari bukan kalangan bawah aja tapi kalangan atas juga. Jadi kita promosikan dari orang-orang yang marketnya itu tinggi. Jadi meskipun bukan barang premier tapi kan kesehatannya itu naik. Gitu ya? Iya. Okay. Jadi cari target pasarnya yang kita inginkan. Kemudian kalau seandainya yang ini upaya menyelamatkan usahanya gimana? Kalau upayanya kita terus di-upgrade lagi selain kalau kita sekarang kan lebih maraknya itu dari YouTube video dari suara agak. Oke, TikTok? Ya TikTok benar. Sekarang maraknya TikTok, YouTube, WA, Facebook sama Instagram. Jadi kita mulai masuk ke sana juga. Jadi sekarang mulai merambah ke TikTok. Belajar. Oke, sekarang mulai belajar TikTok nih ya. Iya. Berarti Mbak Aya bisa TikTok kan. Nanti kita bisa TikTokan sama-sama. TikToknya masih malu-malu. Masih malu-malu. Enggak apa-apa, pokoknya enggak malu-maluin. Justru Iya. malu-maluin tuh kalau kita enggak bisa promo. Bener. Kalau selama
TikToknya buat promosi, ya nggak ada masalah, akan menghasilkan pundi-pundi keuangan. Oke, kemudian ini dari Zaski, saya cewek mem, iya, oke, tadi sudah dikasih tahu ya, maaf Zaski. Zaski ini kelas berapa? Oh, alumni. Halo Zaski, kemudian Zaskia Sungkar. Zaskia Sungkarnya SMK. Zaskia Sungkarnya SMK, padahal Zaskia Sungkarnya SMK itu saya loh. Luna Maya. Itu. Jadi saya itu kalau tiap kali ke sekolah-sekolah itu untuk sosialisasi pasti tanya, namanya siapa? Oh, nama saya Luna Maya. Oke, kemudian ada itu tadi ya jawaban dari Mbak Aya. Jadi memang harus untuk tetap bertahan kita harus tetap upgrade. Iya. Ya, harus tetap upgrade, kemudian mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan sosial medianya anak-anak muda sekarang gitu ya. Benar. Kemudian ada Aulia kecil, sukses terus Kak. Hai Kakak. Hai. Yang disapa Kakak ini Mbak Aya atau saya? Semangat. Oke, kemudian Arifin. Muhammad Arifin. Temannya Mbak Aya juga? Iya. Oke, temannya Mbak Aya. Sekelas. Oke, asli mana ini? Muhammad Arifin yang asli Jombang. Saya kenal nggak? Kenal kayaknya. Kenal ya. Kemudian ada Nina Anggraini, DPS. Keren sekali ya SMK Yunisma Kencang ini. Sukses selalu. Oke, thank you Mbak Nina. Kemudian teman seangkatan 14. Seangkatan juga. Mas Arifin, Muhammad Arifin. Iya. Teman seangkatan juga. Seangkatan sekelas. Oh, gitu ya? Iya. Tapi Mbak Aya kelihatan ini loh, masih tahun kemarin loh lulusnya. Alhamdulillah. Awet muda. Mas Arifin sama Mas Basoni angkatannya Mbak Aya juga ya? Iya. Oh, iya. Bapak Basoni dan Bapak Arifin itu. Tapi saya kelihatannya masih umur 17. Oh, iya, setuju banget. Sama dong, berarti kita kayak selisih 1 tahun, saya 18. Oke, kemudian siapa ini? Ada Alvia lagi. Sekolah lagi yuk Kak, gedungnya udah jadi tuh buat kelasnya Kakak, OTKP. Iya, kita sekarang ambil podcast di gedung baru SMK Yunisma ya. Gedung COE, Central of Excellence. Dulu masih belum ada gedung ini ya Mbak? Belum ada. Dulu masih gabungan di Yunisma sana. Oke, masih di kampus Yunisma 1 ya? Masih belum di sini. Masih masuk sore lagi Bu. Masih masuk sore, sekarang masuknya malam. Enggak ya, masih tetap pagi, kita profesional. Kemudian ada dari Robianto, Merauke hadir, halo. Robi, adik kelas. Adik kelas dari Merauke ya. Oh, jauh juga ya. Jauh sekali. Hai. Jauh sekali. Gimana nyapanya kalau orang Merauke ini? Gimana Merauke? Oke, aslinya Ponjen. Jauh amat ya. Aslinya Ponjen. Oke, beta sumber air Sudekat. Itu dari mana itu? NTB itu ya, NTT. Oh, Maluku. Itu Merauke itu beta. Kita juga punya siswa dari Papua ya, namanya adalah Lukas. Mungkin ada yang kenal. Kemudian juga ada dari Mazombro. Siapa ini Mazombro ini? Mazombro. Kemudian Gabriel. Oke. Kemudian ada Bapak Fatur Rahman. Uhui. Hai. Kenal juga sama Bapak Fatur Rahman. Angkatan pertama. Angkatan pertama SMK Yunisma yang sukses ya sekarang menjadi. Iya, Pak Fatur Rahman. Kemudian ada Bung Ferdi. Oke, halo Bung Ferdi. Hai. Bung Ferdi juga. Oke. Ada lagi? Oke, sudah nih. Yang belum komentar, ayo silakan komentar. Dapat giveaway nanti. Nanti dapat giveaway 25.000 loh ya, masing-masing untuk 3 orang ya. Jadi 3 orang dapat 25 ribuan. Gitu. Jadi lumayan banget karena kan sekarang malam minggu. Nah ya. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan bisa telepon teman-temannya. Atau buat beli paketan bisnis online. Wah itu. Manfaatkan yang baik. Ini nih kalau seandainya kita ngobrol sama pebisnis, pasti arahnya
ke bisnis. Dimanfaatkan yang baik. Ya dong, harus menghasilkan. Jadi Iya. orang tuh harus smart gitu ya. Jadi cewek terutama itu harus benar-benar smart. Cewek tangguh. Cewek tangguh. Oke, cewek tangguh. Kemudian Mbak Aya kira-kira kalau seandainya nih ada alumni SMK Yunisma atau mungkin masyarakat umum di Kencong ini atau masyarakat semuanya, kalau seandainya mau gabungan bisnisnya Mbak Aya, karena kan tadi Mbak Aya bilang saya ini pinginnya suksesnya berjamaah bareng-bareng nih. Gimana kalau mau gabungan daripada nganggur di rumah atau nggak ada aktivitas kan bisa nih gabungan bisnisnya Mbak Aya. Bisa kepoin Facebook saya Aya atau WA Japri aja di WA 082 359 173 632. Oke, itu ya nanti bisa Mbak Aya sertakan chatnya di sini ya. Oh di komentar. Di komentar nanti kita nanti silakan kalau yang mau tanya-tanya tentang bisnisnya Mbak Aya langsung aja hubungi Mbak Aya. Ready kan ya Mbak ya? Ready. Ready. Nah ada lagi ini. Yang kemarin itu tanya Mbak Aya kalau seandainya kita ini sebagai pelajar jadi pelajar kemudian menghasilkan uang sendiri, pertama kali mendapatkan uang dari bisnis online itu rasanya kayak gimana? Pasti seneng banget lah. Kita selain jadi pelajar juga bisa menghasilkan uang. Jadi sekolah tetap jalan, bisnis tetap jalan. Karena kan sekarang posisinya Mbak Aya juga masih sedang kuliah gitu ya? Sudah lulus. Oh sudah lulus. Ambil jurusan apa? 2 tahun yang lalu. PAI. Oh PAI, subhanallah PAI. Tapi sekarang nggak ngajar. Oh masih belum ngajar, tapi kan bisnisnya tetap gitu ya. Jadi memilih bisnisnya daripada ngajar. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kan Mbak Aya masih juga bisa nih untuk apa ya istilahnya ngajakin orang lain gitu ya. Jadi kita sama-sama mengajar nih dalam hal yang berbeda gitu ya. Karena kan Mbak Aya juga produknya tentang masalah kesehatan tadi pasti juga memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat, ya kan? Apa-apa yang sehat, kemudian kecantikan dan lain sebagainya ngasih manfaat nih untuk keberkatan untuk orang lain gitu ya. Nah, ada kata yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga alumni SMK Yunisma atau adik-adik kelasnya di sini? Untuk kalian semua, untuk teman-teman, sahabat-sahabat, semangat terus ya meskipun kita lagi pandemi, tetap aja harus semangat, harus berkreasi. Berkreasi dalam artian bukan dari online aja, meskipun offline di sekitaran kita juga bisa. Yang paling penting adalah online, iya. Semangat gitu ya. Semangat tadi ya. Jadi harus punya mimpi, kemudian tadi harus mencoba meskipun ditolak harus tetap mencoba dan juga ini yang paling penting adalah berdoa dan fokuskan untuk bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Aya sudah hadir di SMK Yunisma di Pekan Podcast kita. Jangan sungkan-sungkan loh ya untuk diundang di sini lagi. Enggak siap Bu. Kemudian nanti yang mau gabungan atau join di bisnisnya Mbak Aya langsung aja hubungi Mbak Aya melalui Facebook SMK Yunisma juga bisa, apa kepoin langsung Facebooknya Mbak Aya, gampang banget namanya. Aya. Cuman Aya bukan aja. Ayah tapi ya. Oke, sebenarnya saya masih ingin banget tanya-tanya banyak ya, tapi memang durasi kita cuma 1 jam ya. Tadi masih belum disinggung Mbak Aya kriteria cowoknya seperti apa? Japri aja. Langsung japri aja. Dan jangan lupa nanti kalau seandainya punya hajatan dan lain sebagainya langsung hubungi catering Bode ya. Ini adalah miliknya Bapak Abdul Kohar. Hai Pak Kohar yang ada di Paseban. Boleh untuk Kencong, Gumuk Mas, Jombang dan sekitarnya silakan langsung hubungi catering Bode. Oke, dan ini adalah sabun SMK Yunisma, produksi dari anak-anak kewirausahaan SMK Yunisma. Namanya adalah sabun Ayu. Nanti Mbak Aya dikasih ini. Jadi setiap bintang tamu yang hadir ke sini ini kita kasih souvenir buatan dari anak-anak SMK Yunisma, sabun Ayu Arek Yunisma Kencong. Jadi ada hand sanitizer, bukan hand sanitizer tapi sabun cuci tangan dan juga sabun cuci piring gitu. Keren ya? Keren banget. Punya produk sendiri. Iya, alhamdulillah. Oke, itu saja dari kita. Kemudian kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita masih tunggu komentar kalian untuk bintang tamu yang minggu depan kita akan undang. Oke, kemudian itu saja ya.
Mbak Aya juga ditunggu siapa ini tadi? Bunga. Siapa namanya tadi? Bunga. Bunga ya. Bunga Citra Lestari. Bunga. Oke, pokoknya bukan bunga di tepi jalan. Bukan. Oke, itu saja dari kita di Pekan Podcast Yunisma minggu ini. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa komentar terbaik dan juga ide terbaik kita tunggu sampai dengan jam 12. Nanti kita akan kirimkan pulsa 25.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Thank you Mbak Aya. Terima kasih banyak. Hari ini kemudian langsung mau ke